Pemirsa, ratusan kendaraan roda 2 dan roda 4 memadati dermaga 1 dan 2 keberangkatan Pelabuhan Merak, Banten. Sebanyak 42 kapal disiagakan untuk keberangkatan hari ini. Kita pantau situasi terkini di Merak, Banten. Sudah terhubung bersama kami rekan Camar Henda di sana. Selamat sore Camar, bagaimana situasi di Pelabuhan Merak saat ini? Ya, selamat sore Syafa dan juga pemirsa. Memang untuk saat ini situasi pada sore hari tidak berbeda pada pagi dan siang hari tadi. Ini cukup ramai oleh antrian kendaraan baik roda 4 maupun roda 2, di mana saat ini saya sudah berada di dermaga 6 eksekutif yang memang untuk tiketnya sendiri sudah habis semalam tadi dan baru tersedia lagi sekitar pukul 4 sore ini di aplikasi Verizi dari ASDP Indonesia. Nah, pemantauan kami memang untuk sore hari ini sejumlah kendaraan dilakukan sistem buka tutup sebelum memasuki ke pelabuhan, dikarenakan kantong-kantong parkir yang ada di sejumlah titik yang ada di Pelabuhan Merak ini sudah penuh. Dan untuk saat ini Pelabuhan Merak ini sudah ada pada zona merah, dikarenakan sudah melebihi dari angka 35.500 penumpang per harinya. Nah, dapat kami sampaikan pada hari ini sudah disiagakan ada sebanyak 42 kapal feri yang akan mengakomodir sebanyak 109 perjalanan dan juga akan memberangkatkan sebanyak 112.000 penumpang. Data terakhir yang berhasil kami himpun hingga dengan hari ini, akumulasi secara keseluruhan selama satu pekan terakhir ini sudah ada sebanyak 673 kapal yang mengangkut sebanyak 400.000 pemudik. Dan ini angkanya cukup luar biasa apabila kita bandingkan dengan 2 tahun yang lalu, yakni di masa pandemi 2020 dan juga 2021. Sementara untuk pemantauan kami di dermaga reguler dan juga dermaga eksekutif, memang dermaga reguler tadi juga sempat mengalami antrian kendaraan dikarenakan masyarakat ini mau tidak mau harus memilih untuk membeli tiket dari kapal reguler dikarenakan untuk kapal eksekutif ini juga sudah habis. Dan untuk keberangkatan ini dilakukan per 75 menit sekali, di mana dalam satu kali keberangkatan ini akan didahulukan dulu terlebih dahulu mobil-mobil, kemudian juga motor-motor, dan untuk pejalan kaki ini dapat langsung naik ke jembatan penyeberangan menuju ke arah dermaga dan juga dek kapal. Dan untuk sistem buka tutup sendiri ini masih terus diberlakukan di pintu eksit tol Merak yang nantinya untuk mengurai kemacetan pihak dari Polda Banten ini juga melakukan sistem buka tutup dan diarahkan untuk menuju ke Cikuasa Atas dan juga Cikuasa Bawah. Sementara untuk pertigaan Gerem yang berada di samping dari pintu tol Merak ini masih ditutup. Sementara demikian, Syafa, kembali ke Anda di studio. Ya, Camar, kemacetan antrean kendaraan ini sudah terjadi sejak di mana? Ya, baik Syafa, untuk kemacetan ini memang terjadi sejak kemarin sore, kemudian juga malam hari, dikarenakan banyaknya masyarakat ataupun calon pemudik yang memilih untuk berangkat pada malam hari, di mana intensitas kendaraan pada malam hari bahkan pada pukul 1 malam ini cukup tinggi, dan suasana ini dapat kami gambarkan cukup crowded pada malam hari tadi. Oleh karena itu, antisipasi yang dilakukan oleh ASDP Indonesia bekerjasama dengan Polda Banten ini terus melakukan sistem kontraflow pada arah Cikuasa Atas dan juga buka tutup pada pintu gerbang tol Merak. Dan dapat kami sampaikan pula bahwa untuk kemacetan ini terjadi di kilometer 97 menuju ke pintu eksit tol Merak, sehingga memang untuk estimasi waktu sendiri biasanya dari pintu tol Merak, eksit tol Merak menuju ke Pelabuhan Merak ini dapat memakan waktu 30 hingga dengan 40 menit saja, namun dikarenakan adanya lonjakan dari pemudik ini bisa sampai 3 sampai dengan 4 jam. Hingga saat ini memang masyarakat ataupun calon pemudik ini ada yang mengeluhkan terkait dengan kemacetan ini, namun memang untuk lonjakan sendiri memang akan terjadi pada sore hari ini dan hingga pukul 9 malam nanti diprediksi oleh Polda Banten. Dan tentunya penerapan protokol kesehatan, kemudian juga pastikan bahwa e-tol yang Anda gunakan sudah cukup beserta dengan BBM, dikarenakan apabila dapat saya
saya gambarkan, untuk satu kali putaran ini saja ini dapat menunggu sekitar 1 hingga dengan 2 jam hingga dengan menuju dek kapal, sehingga masyarakat ataupun calon pemudik Anda yang akan menuju ke arah Bakauheni tentunya sebelum masuk kapal ini perlu menunggu lama. Di tengah teriknya matahari tentunya penggunaan AC ini lebih sering sehingga dapat menyebabkan lebih boros BBM. Syafa. Ya, Camar, jadi kira-kira berapa durasi waktu yang dibutuhkan bagi setiap kendaraan mulai dari memasuki kawasan Pelabuhan Merak, mengantre di sana hingga masuk ke kapal? Baik Syafa, apabila kita kalkulasikan untuk waktu ataupun estimasi waktu masyarakat calon pemudik dari pintu eksit tol menuju ke pelabuhan ini sekitar 4 jam, dan dari pelabuhan, pintu masuk pelabuhan menuju ke arah dek kapal ini sekitar 1 hingga dengan 2 jam. Jadi estimasi waktu yang dapat kami sampaikan ini sekitar 6 jam. Oleh karena itu bagi Anda yang memang sudah memesan tiket dapat mengatur waktu agar tidak ketinggalan jadwal keberangkatan dari kapal yang sudah Anda pesan. Syafa. Baik, terima kasih Camar Henda melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak, Banten, dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, antrean kendaraan terjadi di jalur nasional Pantura, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kemacetan disebabkan oleh pasar tumpah dan kendaraan yang parkir sembarangan di depan pasar. Antrian kendaraan terjadi di jalur nasional Pantura, Kabupaten Tuban yang menghubungkan Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah, tepatnya di Pasar Tradisional Kecamatan Tambak Boyo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kemacetan yang terjadi akibat pasar tumpah ini bisa mengular hingga 1 km. Aktivitas bongkar muat dan kendaraan parkir di bahu jalan membuat arus lalu lintas menjadi semrawut. Kondisi ini diperparah dengan keberadaan angkutan umum serta becak motor yang berhenti sembarangan untuk menaikkan atau menurunkan penumpang. Kemacetan biasanya terjadi pada jam-jam sibuk mulai pukul 8 pagi hingga 11 siang. Oh, kadang itu len, Pak. Len keluar masuk penumpang dari jalur ke Bulu Tuban itu masuk, kadangnya itu ya memakai apa? Membawa barang terus keluar membawa barang juga untuk masuk ke pasar gitu. Nah, itu mempunyai jalur kemacetan. Untuk mengantisipasi kemacetan selama arus mudik, Polres Tuban akan menempatkan personil di titik-titik kemacetan pasar tumpah. Pasar-pasar tumpah sepanjang jalur Pantura ini sudah kita tempatkan personil Polsek untuk mengurai kemacetan. Rata-rata pasar tumpah itu kan pagi sama sore ya. Kalau siang hari sih nggak ada, tapi sudah kita antisipasi. Terdapat 6 pasar tumpah yang perlu diwaspadai pemudik di sepanjang jalur Pantura Kabupaten Tuban. Di antaranya Pasar Ikan Bancar, Pasar Tradisional Tambak Boyo, Pasar Ikan Gelondong Gede, Pasar Tradisional Jenuh, Pasar Ikan Karangagung, dan Pasar Baru Tuban. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, tol Palimanan menjadi salah satu sarana favorit pemudik. Kita lihat langsung bagaimana kondisi di ruas tol Palimanan, tepatnya di rest area 207. Sudah ada rekan kami Nata Arman di sana. Nata, bagaimana kondisi terkini di ruas tol Palimanan saat ini? Baik Syafa dan juga pemirsa, situasi terkini di tempat saya melaporkan, tepatnya di jalan tol Palimanan Kanci di kilometer 207 perbatasan langsung dengan kilometer 208, tepatnya di sisi rest area 207 terpantau ramai lancar, belum terjadi kemacetan yang terjadi hingga dengan sore ini. Namun dapat kami sampaikan juga bahwa untuk saat ini masih diberlakukan sistem satu arah yang diberlakukan dari kilometer 70 hingga dengan kilometer 414. Dan memang untuk jalan tol Jakarta Cikampek kilometer tepat 7 sampai dengan 70 sistem one way sudah dihentikan sejak kurang lebih pada pukul 8 pagi tadi. Karena kawasan ini bersifat dinamis dan untuk kemacetan sendiri tidak bisa ditebak kapan terjadinya. Maka untuk saat ini juga sistem ganjil genap tidak diberlakukan. Kemudian adapun penyebab kemacetan yang terjadi apabila yang sering kami pantau di lokasi ini terjadinya akibat
terjadinya kebanyakan dari warga yang menepikan kendaraannya di bahu jalan untuk sekedar beristirahat. Padahal sayang sekali di sini terdapat rest area yang bisa dimanfaatkan. Namun sempat juga kemarin terjadi penutupan rest area akibat sudah full atau sudah penuh dari kapasitas yang disediakan. Sehingga tak hanya itu, pihak polisian juga mengimbau kepada seluruh para pengendara agar bisa mengendalikan kecepatannya tidak di atas 100 km per jam dan juga tidak di bawah 60 km per jam. Dan tak hanya itu, untuk bagi para pemudik yang memang sudah merasa kelelahan akibat berkendara seharian penuh, ini diwajibkan untuk menepikan kendaraannya guna menghindari terjadinya kecelakaan yang kerap terjadi sehingga bisa menimbulkan kemacetan yang cukup parah sehingga bisa mengekor bahkan berkilo-kilometer. Ya, kembali ke studio, Syafa. Sepanjang tol Palimanan ini adakah titik-titik yang harus diwaspadai oleh para pemudik, di mana lokasi tersebut biasanya terjadi kemacetan, begitu Nata? Kami mengalami gangguan komunikasi dengan Nata Arman. Terima kasih Nata Arman melaporkan langsung dari tol Palimanan, Cirebon, Jawa Barat. Pemirsa, jangan kemana-mana, breaking news akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.